ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضيلة المحترمين والمكرمين، para kiai, para alim, para asatidz, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ke Kiai Haji Haris hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa akhussu bidzikri aidan sahibul bait al-ustadz Suwandi Shalih hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan semua para asatidz, para kiai, para alim yang tidak bisa Albert disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka semua, dan sejajar para rabu minal muslimin wal muslimat hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan dan berdasar panjenengan sedaja selalu mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hampir setiap tahun kita selalu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya sederhana. Kita merayakan Maulid Nabi itu adalah bentuk ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengadakan peringatan atau perayaan Maulid Nabi itu adalah bukti bahwa kita cinta, kita estoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga bahwa mengadakan Maulid itu adalah syukur terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah mengutus kepada kita manusia paling mulia, manusia paling agung, manusia yang menjadi juru selamat bagi umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga adalah, apakah cinta kepada Nabi Muhammad itu hanya dibuktikan dengan mengadakan Maulid Nabi? Apakah cinta kepada Nabi itu hanya dibuktikan dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya adalah tidak hanya dengan mengadakan acara Maulid. Bahwa mengadakan acara Maulid itu adalah bentuk cinta kita kepada Nabi, itu betul. Tetapi bahwa itu adalah satu-satunya cara kita membuktikan cinta kepada Nabi, itu bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka persoalan ini dibahas oleh para ulama. Jadi para ulama juga bukan hanya membahas persoalan hukum-hukum saja, bukan hanya membahas persoalan halal haram, tidak.
Tetapi ada bab-bab yang memang khusus dibahas oleh para ulama, terutama tentang bab mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa pentingnya cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi itu adalah termasuk tanda iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nabi, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Nikah, hadis nikah difahami oleh para ulama, kompak setelah para ulama, bahwa yang dimaksud la yu'minu di sini adalah la yu'minu imanan kamilan. yakni tidak sempurna iman seseorang sehingga dia lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan seluruh manusia. Ana pamakai tafsir sempurna polana mon tak tafsir akhirnya, maka kita semua termasuk orang yang tidak beriman, sebab langka dan sulit untuk bisa mencapai tingkat mencintai Nabi melebihi orang tua, melebihi anak, dan melebihi seluruh manusia. Jadi kepada orang sedikit lebih mencintai orang tua, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai pasangannya daripada kanjeng Nabi Muhammad, tidak dikatakan bahwa dia kafir, tapi dikatakan bahwa imannya imannya tidak sempurna. Jadi ada kaitan yang sangat kuat, ada hubungan yang sangat erat antara persoalan iman dengan mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi. Karena itulah para ulama kemudian membahas tentang persoalan mahabbah, cinta kepada Nabi. Di antara yang dibahas oleh para ulama itu apa tanda cinta kepada Nabi? Ma'alamatu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? Maka paling tidak tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya banyak. Tetapi mungkin Al-Fakir ilallah hanya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama, tanda bahwa kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, kata para ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka akan sering menyebut namanya. Tanda yang benar, namun baca cinta nyebutnya nyaman, kan ini pada orang cinta kepada benda, terole mobil Innova, kawirit mau Innova jadi Innova, berarti tandanya cinta, terole mobil Innova. Pada orang cinta ke mobil Pajero, kawirit mau Pajero, Google Pajero. Sebutnya ini kan tandanya cinta. Man aktsara syai'an aktsara, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Dan maka kita terapkan kaidah ini kepada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, maka kita sering menyebut nama Nabi. Nah,
kita patut muhasabah. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa sering kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita tidak menyebut namanya Nabi, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar nama beliau disebut? Berapa rasana hati ketika kita mendengar nama beliau disebut? Apakah ada setruman di dalam hati? Apakah hati kita apakah hati kita memendam rindu yang membuncah kepada beliau ketika disebut namanya? Maka itu yang menjadi bukti apakah kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka menyebut Nabi ini yang dimaksud kata ulama, yang dimaksud dengan banyak menyebut Nabi adalah al-iktsaru minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, adalah memperbanyak salat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, barang siapa yang mencintai sesuatu akan sering menyebut namanya. Berarti kalau orang cinta kepada Nabi, dia akan sering menyebut Nabi. Maksudnya karena ulama maksudnya sekut salat mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu kenikmatan dari Allah dan salah satu keuntungan karena kita ada di dalam thariqah yang benar, thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di dalam thariqah kita ini kita selalu setiap saat kita selalu mengadakan acara maulid. Bahkan orang abada walimatul urus pada pembacaan walimatul aqiqah pada pembacaan walimatus safar, orang mangkada haji, mangkada umrah pada pembacaan alhamdulillah bahwa di dalam thariqah kita Ahlussunnah wal Jamaah kita diajarkan oleh para masyayikh, oleh leluhur kita untuk gemar bersalawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu termasuk tanda bahwa kita betul-betul cinta. Allahumma shalli. Dan tentang masalah salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad juga dibahas juga oleh para ulama. Minimal berapa kali kita bersalawat kepada Nabi? Minimal senapa kan? Alhamdulillah kita semua ini termasuk pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Imam Syafi'i, sehingga mau tidak mau kita pasti bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kapan itu? Ketika sholat. Orang namun tak solawat kepada Kanjeng Nabi di dalam tasyahud akhir ketika sholat tabat. Karena menurut Imam Syafi'i, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir adalah rukun. Maka orang apa aja pada situng rukun tidak dilaksanakan, sholatnya tak sholatnya jadi kan bocor. Alhamdulillah kita ikut madhab Imam Syafi'i, sehingga paling tidaklah minimal di dalam sehari semalam kita bersolawat ya 5 kali. Tapi ya jangan dicukupkan hanya di rumah. Misalnya ada di Muhammad. Maka berapa kali kita mestinya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Dalam satu hadis Rasulullah ajarku, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah qadallahu alaihi mi'ata hajatin sab'ina minha 30 minha fid dunya wa 70 minha fil akhirah. Man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku, kepada Kanjeng Nabi, kulla yawmin setiap hari mi'ata marratin 100 kali, qadallahu alaihi mi'ata hajatin, Allah akan tunaikan untuknya 100 hajat. 100 hajat akan ditunaikan oleh Allah.
Hajat ini 30 minha fid dunya, 30 hajat di dunia. Wa 70 minha fil akhirah, dan 70 hajat akhir. Berarti minimal paling tidak kita sholawat kepada kanjeng Nabi setiap hari 100. Sholawat 3 kan amalan paling nyaman. Amalan paling nyaman, paling gampang, tapi fadilahnya besar. Kata beberapa para ulama, sholawat ini tekaan orang maca sholawat ria pamer, terus emosi orang, ingin disanjung orang, ria. Orang maca sholawat tapi ria, sholawatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadahnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi sholawat ini kan amalan paling gampang untuk kita jadikan wirid. Dan sholawat ini tidak harus kita baca sholawat yang panjang-panjang. Karena kan mbak-mbak kan banyak nabar gitu nanti. Tolong saya ada di awal. Soro maca sholawat Ibrahimiyah. Makan jam kedua sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sokong saya lebih singkat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bebas mau baca sholawat apa, hatta sholawat yang paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Silakan. Jadikan itu sebagai wirid kita sehari-hari. Paling tidak setiap hari kita baca 100 kali. Ini sebagai bukti tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Yang nomor dua, tanda atau bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama nama. Tanda yang kedua adalah at-tasyabbuh bi. Menyerupai, meniru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kan pada orang pun idola, punya idola. Pada orang idola kan pemain sepak bola. Idola dan pemain sepak bola. Kan hetero stylenya, cara berpakaiannya, kadang hetero potongan rambutnya, kadang ditiru macam-macam. Pada orang idola kan artis. Idola kan saya bareng-bareng tak guna loh ini. Aku mau saya jadi apa? Biasanya kan niro. Kenapa mak niro? Karena idola, karena cinta. Begitu. Tanda cinta itu adalah meniru. Jadi mon babaan ngaco cinta ya kakak jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua tanda bahwa kita cinta kepada Nabi adalah at-tasyabbuh meniru. Tiru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiru di dalam hal apa? Ditiru apanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dibahas juga oleh para ulama bahwa perbuatannya Nabi itu ada dua macam. Perbuatannya Nabi ada dua macam. Ada perbuatannya Nabi yang bersifat tasyrik. Perbuatannya Nabi yang menjadi undang-undang, menjadi syariat. Perbuatan Nabi yang bersifat tasyrik ini kan termasuk perbuatan Nabi yang memang wajib untuk diikuti. Tetapi ada lagi perbuatan Nabi yang tidak bersifat tasyrik, perbuatan yang bersifat tabiiyah atau perbuatan yang bersifat keseharian. Apa misalkan?
cara berpakaiannya Nabi. Apa misalkan selera makannya Nabi, urusan selera, urusan makan dan semacamnya. Maka kalau orang betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka dia akan meniru Nabi bahkan di dalam hal-hal yang bersifat selera, hal-hal yang bersifat selera, hal-hal yang bersifat cara berpakaian, style. Dia akan ikut. Itu kalau orang betul-betul cinta dengan Nabi. Pada salah satu sahabatnya, mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik dia termasuk sahabat yang khidmah dengan Nabi Muhammad. Jadi umur 10 tahun ini kapan Ekiba dibawa sama ibunya, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya punya anak, ini kemudian dipuduknya mana Anas, saya serahkan, saya pasrahkan dia ke ajudan untuk berkhidmah kepada engkau ya Rasulullah. Umur 10 tahun. Anas bin Malik nikah, sepanjang dia berkhidmah kepada Rasulullah SAW, dia perhatikan gerak-geriknya Nabi, mulai dari Rasulullah bangun tidur sampai tidur, bagaimana cara berpakaiannya Nabi, bagaimana makannya Nabi, makanan apa kasokani oleh Rasulullah, apa makanan yang merupakan seleranya kanjeng Nabi, sampai sahabat Anas nikah aja. Inni la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba wa inni ma ziltu uhibbuha hatta al-an. Saya dulu sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan itu milih dubba. Dubba ini semacam labu. Labu. Bagi labu kekeh. Saya sering melihat Rasulullah ketika makan, beliau memilih-milih dubba. Senang Rasulullah makan labu. Wa inni maziltu uhibbuha hatta. Dan saya senang cinta kepada labu sampai sekarang. Kemudian Anas bin Malik, karena dia terbiasa melihat Rasulullah, orang yang dia cintai, senang makan labu, sampai usia tuanya Anas ikut senang makan labu. Dan inilah cinta yang sesungguhnya. Allahumma shalli ala sayyidina. Sampai ke urusan selera makanan, sampai ke urusan cara berpakaian, tasyabuh. Saya nomor 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir yang nomor 3, tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rela berkorban, al-fida, pengorbanan. Makanya sering dikatakan bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Kalau kamu betul-betul cinta, maka kamu harus siap berkorban. Cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh pengorbanan. Dan para sahabat, mereka sudah mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah Nabi ini kan dikepung oleh suruhannya orang-orang Quraisy. Mereka mengirimkan semacam pembunuh bayaran begitu untuk menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah rumahnya dikepung. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, waktu itu usianya Sayyidina Ali masih
mungkin sekitar 18 tahun atau 19 tahun. 19 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina. Wahai Ali, kamu menggantikan tempat saya untuk tidur di tempat saya, pakai selimutnya saya. Allahumma shalli ala sayyidina. Sayyidina Ali yang usianya masih muda, biasanya orang kit muda juga kan, kit terodi lancang. Allahumma shalli ala sayyidina. Orang yang kit muda juga kan tak takut mati, takut mati. Mana orang konsepon dia kan termasuk orang sepon siap mati kan. Mungkin muda kan takut mati. Tapi apakah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menolak perintah Nabi? Siap saya korbankan semuanya, saya korbankan jiwa raga saya untukmu ya Rasulullah. Tidur Sayyidina Ali di tempat tidurnya Nabi, memakai selimutnya Rasulullah. Padahal taruhannya kalau sampai orang yang mengepung rumahnya Nabi masuk ke dalam, kemudian membunuh orang yang tidur di dalam selimut itu, nyawa Sayyidina Ali habis. Tapi beliau tidak mikir, karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah juga, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sempat bersembunyi di dalam gua karena beliau dikejar oleh suruhannya orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah bersembunyi di dalam gua. Sepanjang perjalanan hijrah, Sayyidina Abu Bakar dia tak nemu-nemu. Kalau kata orang sekarang itu nggak bisa diam. Kadang berjalan di depannya Nabi, kadang berjalan di belakangnya Nabi, kadang berjalan di sampingnya Nabi. Bosan dengan orang yang bosan. Hanya Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kok kamu pindah-pindah jalannya? Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping. Ya Rasulullah, wallahi inni la akhsha 'alaika ya Rasulullah. Saya mengkhawatirkan engkau ya Rasulullah. Kalau saya ingat bagaimana musuh mengintai kamu, maka saya akan berjalan di depan. Kalau saya ingat bagaimana musuh mengejar kamu, maka saya akan berjalan di belakang. Artinya apa? Artinya beliau siap untuk mengorbankan jiwa raganya demi Rasulullah SAW. Inilah korban. Para sahabat mereka semua sudah membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Mereka sudah berkorban banyak hal untuk maka mari kita tiru. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita korbankan jiwa, raga, harta kita untuk Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ketika urusan kepentingan Kanjeng Nabi Muhammad jangan sampai kita harus mementingkan urusannya Nabi daripada urusan-urusan yang lain. Urusan-urusan yang lain. Ini berarti makna dari cinta. Allahumma shalli ala sayyidina. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang datang di malam hari ini mendapatkan nazrah pandangan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini kelak di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat agung, syafaat terbesar, syafaat yang paling spesial dari beliau, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini adalah apa yang kami mampu untuk membuktikan cinta kami kepada Rasulullah SAW. Maka terima ya Allah apa yang kami persembahkan. Allahumma yadil qabul wa tamami kulli sulh wa ma'mul
بجاه سيد الرسول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya Adinto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum bil aqwamit thoriq wa nawalit taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Acara yang terakhir yakni doa. Kita berdoa dulu agar berkah ya adik-adik ya. Amin. Siap ya adik-adik? Amin. Siap. Mak-mak. Siap. Alhamdulillah. Untuk doa dimohon berkenan memimpin pada yang terhormat Kiai Haji Abdul Haris dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وتقي لنا يوم من الحاجات وتدبرنا من السيئات وتأسمنا يوم من المعاصي والمخالفات وترفع عنا الدرجات وتبلغنا بالرسول يا نبي الغفر في الحياة البدن صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمس على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم إنا متوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المعتدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من القربين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المخلصين المخلصين واجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر قلوبنا اللهم بالإيمان ونور قلوبنا اللهم بالإسلام ونور قلوبنا اللهم بالقرآن ونور قلوبنا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في المال لا إلى يوم الدين. اللهم بارك على سيدنا محمد منا تحية وسلاما. اللهم بلغنا وإياه نستوي شفاعته ويرتجي به من الله ورحمته. اللهم أمة سيدنا محمد موفقنا يا رب العالمين. اللهم أمة سيدنا محمد رحمتنا يا رب العالمين. اللهم فرج أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد وافتح أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أفضال الفاتحة. Jazakumullah khairan. Demikianlah acara Zikra Maulid Rasul pada malam hari ini. Ibu-ibu hati-hati, jangan sampai meloncat ke atas yang bawah ketinggalan. Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang kekasih. Pada hari ini semua disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Yang lain oleh satu itu. Ada berpindah anak-anak lagi. Satu.
Allahumma